Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan melanjutkan baca kitab ini Ahadisul Akhlaq. Hadis-hadis tentang akhlak. Dan sekarang masuk ini poin yang ke-19, yakni tentang bab at-ta'amul ma'al ahli. Ini termasuk hal yang penting, terutama bagi kita yang sudah berkeluarga, yaitu ta'amul ma'al ahl, bermuamalah di dalam bergaul dan bermuamalah dengan keluarga. Al-ahlu ini bisa bermakna istri. Jadi ahluka ini bisa keluarga, bisa juga bermakna istri. Nah, terutama di sini ya, ini dengan istri. Karena pembahasan memberikan kasih sayang kepada anak-anak ini sudah di bab sebelumnya. Maka ini penting, terutama di dalam baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga. Ini menjadi ilmu. Naam. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid dharain amin. Innal baita wa ma yakunu dakhilahu min ta'amulin yu'addu miqyasan daqiqan lima'rifati khuluqir rajul min adamihi li'annahu al-mawtinu alladhi yatasarrafu fihi al-mar'u bisajiyatihi kaifama kanat duna takallufin. Wa qad utiya nabiyyuna al-karimu sallallahu alaihi wasallam al-khuluqal kamila wal adabur rafi'a wa lahu sallallahu alaihi wasallam minal akhlaqi wal adabi atyabuha. Sesungguhnya rumah dan apa saja yang berada di dalamnya ya, terkait dengan muamalah, perbuatan dan apa saja yang terjadi, apa saja yang dilakukan di dalam rumah tersebut, ini dianggap sebagai ukuran, cerminan, ukuran dan cerminan yang sangat detail untuk mengetahui bagaimana tentang yakni akhlak seorang laki-laki. Maksudnya berakhlak apa tidak, sejauh mana akhlak yakni apa laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Kenapa? Karena rumah merupakan tempat yang di situ seorang kepala rumah tangga, seorang suami, jadi seorang laki-laki, seseorang di situ ini bebas untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tabiatnya. Sajiyah ini termasuk tabiat, karakter tabiatnya. Kaifama kanas duna takallufin,
Ya, apapun dia mau melakukan apa saja, ini dia akan lakukan karena dia kuasa, ya kan? Kuasa. Tanpa dibuat-buat, tanpa ada orang yang mungkin disegani. Wa qad utiya nabiyuna al-karim, dan nabi kita al-karim yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan akhlak yang sempurna, adab-adab yang tinggi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak dan adab yang paling bagus, yang paling bagus, yang paling baik. Wa huwa alaihi salatu wassalam thayyibun wa badanuhu thayyibun wa khuluquhu thayyibun wa amaluhu thayyibun wa kalamuhu thayyib wa mat'amuhu thayyibun wa masrabuhu thayyibun wa malbasuhu thayyibun wa mankahuhu thayyibun wa madkhuluhu thayyibun wa makhrajuhu thayyibun wa munqalabuhu thayyibun wa maswahu kulluhu thayyib. Beliau alaihi salatu wassalam ini adalah orang yang baik. Dari semuanya, dari segala sisi ini baik. Badannya ini bagus, baik. Akhlaknya ini akhlak yang baik. Amalnya, amal yang dilakukannya ini baik. Ucapannya baik, yang dimakan makanannya baik, ini halal, minumannya pun baik, halal, pakaiannya pun baik, halal, ya, bagus. Demikian juga pernikahannya, demikian juga madkholnya, makhraj, tempat masuknya, tempat keluarnya, wongkolabuhu, termasuk yani wa maswahu, di mana tempat jadi keberadaannya, tinggalnya, semuanya ini baik. Jadi semua dari segala sisi ini baik. Maka Nabi ini sebagai contoh dan suri tauladan. Apapun posisi kita, dimanapun ini berada, maka cerminannya ini ada Rasul. Contohnya adalah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan wa nasibul mar'i minat thayyibi wa hadzuhu minhu bi hasabi nasibihi wa hadhihi minal ihtida'i bi hadyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa luzumi minhajihi al-qawim. Maka bagian seseorang yang akan dia dapatkan dari kebaikan ini adalah sesuai sejauh mana bagian dia di dalam mencontoh, di dalam mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejauh mana dia berpegang teguh kepada manhaj, jalan yang dilalui oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang lurus, manhaj yang lurus. Sejauh mana dia berpegang kepadanya, maka sebesar itu pula kebaikan yang akan dia peroleh. Karena semua sisi Nabi itu baik. Omongannya, lihat apa yang diomongkan oleh Nabi. Demikian juga perbuatannya. Maka kita berarti ini sangat butuh untuk mengetahui sirah Rasul. Maka bagus juga masuk dibaca kayak kitab Zadul Ma'ad, ini juga bagus ya. Jadi ini semua yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagus adanya. Wa ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an nisaihi yu'addu arfa'a misalin arafahu tarikhul basyariyah kulliha fil adabi wal khuluqi wa tibi al muamalati. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Islam bersama istri beliau ini dianggap sebagai contoh yang paling bagus, yang paling tinggi yang dikenal oleh sejarah dalam sejarah manusia seluruhnya.
baik terkait dengan adabnya, akhlaknya, dan juga muamalah yang paling bagus. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Perhatikan hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu Tirmidzi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarganya, terhadap istrinya. So di sini. Dan aku ada sebaik-baik kalian, ya. Jadi untuk keluargaku atau istriku. Jadi yang paling baik sikap muamalah terhadap para istri, terhadap istri, yakni ya Rasul sallallahu. Maka ini menjadi apa? Ukuran baik dan tidaknya seseorang, bagaimana dia dalam bersikap bermuamalah dengan istrinya. Dan Nabi ada sebaik-baik makhluk. Maka Nabi mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan aku ada sebaik-baik di antara kalian yang paling baik terhadap keluargaku atau istriku. Demikian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum linisaihim. Rawahu Tirmidzi. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istri-istrinya. Maka di sini ada hubungan antara iman dan akhlak. Maka cukup orang itu imannya itu baik apa tidak, imannya itu sempurna apa tidak, tinggi apa tidak, kuat apa tidak, bisa dilihat dari akhlaknya. Karena ini imbang, orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Maka kalau orang itu akhlaknya tidak bagus, ini menunjukkan ya begitulah keimanannya. Maka orang yang semakin misalkan ngaji, belajar, menuntut ilmu, sering mengaji ke sana kemari, berarti ilmunya bertambah, dan tentunya akan menguatkan keimanan. Dan iman yang kuat, iman yang semakin baik, maka tercermin dengan akhlak yang paling bagus, yang semakin bagus akhlaknya. Ini. Nah, menjadi saya di sini ada khairukum linisaihim, sebaik kalian ada orang yang paling baik terhadap istrinya. Rawahu Tirmidzi. Wa fil babi min hadis Ibnu Abbas wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Habas al-Anmari radhiyallahu anhum. Dan di dalam bab ini ada dari hadis Ibnu Abbas dan juga Abdurrahman bin Auf dan juga Abi Habas al-Anmari radhiyallahu anhum. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam fi baitihi namudajan rafi'an litawadhu'i walayyinil arikati wa khafdil janah wa karimil muamalah wa tibil khuluq. Dan adalah beliau Rasulullah SAW di rumah beliau, di rumahnya ini menjadi contoh yang bagus, contoh yang paling baik, contoh yang tinggi dalam hal apa? Tawadhu, ketawaduan. Demikian juga layyinil arikah, ini gampang, nurun, itu tidak kerasa.
ini hati di atas kepala ini, tapi mudah untuk mengikut. Wa khafdul janah, dalam hal sikap tawadhu, merendahkan diri. Demikian juga muamalah yang mulia dan juga akhlak yang bagus, cerminan dari semua itu. Ini ada pada Rasul. Contoh yang baik ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana Nabi di rumah beliau. Perhatikan hadis Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat su'iltu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Qalat kana basharun minal bashar yafli thawbahu wa yakhlubu syatahu wa yakhdumu nafsahu. Rawahu Ahmad. Yani dari Aisyah, yaitu Ummul Mukminin radhiyallahu anha, telah berkata, jadi su'iltu makana Rasulullah, aku pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Qalat, maka Aisyah mengatakan, ia adalah manusia biasa di antara manusia, kayak seperti manusia yang lainnya. Yafli thawba, membersihkan pakaiannya atau kain pakaiannya dari kutu. Wa yakhlubu syatahu, dan memerah susu dari kambingnya. Wa yakhdumu nafsahu, dan jadi mengurusi sendiri urusan beliau sendiri. Rawahu Ahmad. Nah, di sini dalam hadis ini penjelasan dari hadis ini, jadi adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ini ala idami makanatihi, yaitu yang sangat agung kedudukan beliau sebagai Rasulullah, berarti kan, dan Rasul dan Nabi Muhammad ini sebaik-baik makhluk. Beriring dengan tingginya kedudukan beliau, ini beliau yata'amalu fi baitihi bitawadu', mereka melakukan sesuatu, bermuamalah di rumah beliau ini dengan tawadu', dengan penuh merendahkan diri, tawadu', warahmah, dan juga dengan penuh kasih sayang, dan tidak menyombongkan diri dari apa yang dilakukan oleh manusia yang lainnya. Yang belum apa, min khidmati nafsi wa ahlihi, membantu dirinya, maksud membantu dirinya ya urusan dia, urusan beliaunya ini dia kerjakan sendiri. Demikian juga membantu istrinya. Ala aksi makana alil muluk, ini berbeda dan berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh para raja. Ini kan Rasul. Maka raja-raja, para pemimpin ini ketika itu mungkin ini bahkan mungkin sampai sekarang ini terkadang tidak mau melakukan pekerjaan yang dilakukan umumnya orang atau orang-orang awam, yang dilakukan orang-orang awam. Dia tinggalkan itu takabburon, karena kesombongannya. Khawatir kalau melakukan perbuatan semacam itu nanti dia akan jatuh wibawanya, dianggap orang yang rendahan. Dia merasa ingin ketika meninggalkan hal semacam itu supaya dia terangkat, seakan-akan justru tambah namanya orang berwibawa, kemudian
engganlah melakukan semacam itu. Maka ini anggapan mereka. Maka di dalam hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya tadi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni di rumahnya, yakni bagaimana keadaan beliau, dalam apa yang beliau butuhkan, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang beliau butuhkan. Wa huwa khairu khalqillah, sementara beliau itu adalah sebaik-baik makhluk Allah, dan beliau memiliki kedudukan yang paling tinggi sebagai utusan Allah. Maka tadi qalat Aisyah mengatakan kana basyaron minal basyar, Rasulullah adalah manusia dari sebagaimana manusia yang lainnya. Dan ini adalah sebagai pembuka untuk kebaikan-kebaikan yang akan disebutkan setelahnya. Karena Aisyah melihat keyakinan orang-orang kafir ketika itu, bahwa Nabi SAW itu tidak layak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang awam, karena dia sebagai Rasul, karena kedudukannya sebagai Rasul, dan mereka menjadikan Rasul seperti kayak raja-raja, di mana mereka enggan, tidak mau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang adiyah, daniyah, yang rendah, pekerjaan yang dianggap rendahan lah. Maksudnya dianggap pekerjaan orang-orang awam lah, begitu. Mereka meninggalkan itu karena kesombongannya. Maka Aisyah mengatakan hal itu, bahwa Rasul adalah manusia di antara manusia seperti manusia yang lainnya. Jadi maknanya adalah bahwa beliau min khalqillahi ta'ala, ada juga di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dari anak Adam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku. Akan tetapi walaupun beliau itu manusia, tapi beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kenabian, dan juga dimuliakan dengan risalah, menjadi rasul. Wa kana ya'isu ma'al khalqi, beliau hidup bersama manusia yang lainnya. Fa yaf'alu misla ma yaf'alun, beliau melakukan apa yang dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang yang lainnya, bagaimana dilakukan oleh manusia pada umumnya. Wa yu'inuhum fi af'alihim, demikian juga Nabi membantu mereka di dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan, karena bentuk ketawaduan beliau, tidak sombong, beliau tawadhu, merendahkan diri. Demikian juga ini juga sebagai bentuk contoh pelajaran, bimbingan agar mereka pun bersikap tawadhu. Kalaulah Nabi, seorang Rasul, seorang Nabi saja tawadhunya begitu, apalagi Anda gitu loh. Apalagi yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Maka harusnya mencontohlah contoh Rasul. Demikian sikapnya, hendaknya merendahkan diri, tawadhu. Maka disebutkan tadi kana yafli sauba, jadi membersihkan kain, pakaian dari bisa kotoran atau kutu. Kemudian di dalam lafaz yang lain sebutkan, dan nanti ada di bawahnya, yahitu saubahu, yaitu menjahit sendiri pakaiannya. Nah, di sini disebutkan tadi yafli saubahu. Dalam riwayat Ahmad ada yakhitu saubahu, nanti ada di bawahnya, yaitu menjahit pakaiannya. Jadi kalau sobek ditondomi sendirilah.
Ini jadi ya biasa, ini contoh gitu, contoh. Kemudian juga wa yakhlibu syatahu, ngepuh susu. Jadi maksudnya apa? Memerah susu. Jadi kambing memerah sendiri susu. Jadi kambingnya gitu kan. Wa yakhdimu nafsahu. Maksudnya ini ya berkhidmah, maksudnya memenuhi apa kebutuhannya beliau sendiri. Dan keadaan ini disebutkan wajib untuk difahami atau dibawa, yaitu maksudnya ba'dil ahyan. Maksudnya di dalam suatu kondisi sebagian keadaan gitu. Karena telah disebutkan bahwasanya, telah sabit bahwasanya ada beliau juga memiliki pembantu. Jadi dia memiliki para pembantu. Maka terkadang dilakukan dengan sendirinya, terkadang dengan selainnya, terkadang bersama-sama. Dan ini maksudnya beliau melakukan sendiri apa yang dibutuhkan, semacam menambal sandalnya, nanti ada di bawahnya menambal sandalnya, kemudian menjahit bajunya, membersihkan pakaiannya. Ya, jadi ini contoh. Pada punya pembantu. Ini kan contoh. Apakah seandainya beliau menyuruh, ya bisa aja bagi seorang Rasul. Tapi ini sebagai apa? Untuk contoh bagi kita semuanya. Jadi ya mungkin insya Allah semuanya juga pernah menyuci sendiri, ya sendiri. Kalau misalkan pakai ada yang sobek, nah dijahit. Walaupun mampu sebenarnya pilih lagi dibuat, enggak begitulah. Ini mencontoh Nabi. Nabi mencontohkan semacam itu. Berarti kan ada setelahnya. Tadi riwayat Imam Ahmad, wa anil Aswad qala, dari Al Aswad telah berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Qalat kana fi mihnati ahlihi, fa idza hadarati shalah qama ila shalah, rawal Bukhari. Dari Al Aswad telah berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi, di tengah-tengah keluarganya. Qalat, maka beliau mengatakan, ada beliau kana fi mihnati ahlihi, jadi membantu pekerjaan istrinya atau keluarganya. Fa idza hadarati shalah, lalu jika telah datang waktu salat, ya beliau berdiri menuju salat. Beliau berdiri menuju salat, pergi ke masjid salat. Rawal Bukhari. Ini contoh juga pembelajaran. Jadi bukan aib seorang suami bantu, misalkan ada piring kotor dicuci, bantu nyuci piring ya. Keluarganya, istrinya ini itu. Ya biasa, bukan aib. Ini kan pekerjaan ini istri, misalkan, atau ya dia menyombongkan diri, malulah mengerjakan pekerjaan semacam itu. Tidak, ini Rasul membantu di pekerjaan istrinya, ya keluarganya sini. Begitu masuk waktu sholat, sudah segera sholat. Rawal Bukhari. Ini contoh, sekali lagi ini contoh bagi kita semuanya. Demikian juga dari Aisyah radhiyallahu anha su'ilat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi, qalat kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihim, rawahu Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah ditanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, beliau juga menjahit pakaiannya. Berarti kan mungkin sobek atau apa, menjahit pakaiannya. Dan menambal sendalnya. Ada yang putus atau lubang dapat ditambal. Ini contohnya berarti kan. Bukan usah sedikit buang beli lagi, mampu beli masuk pakai lagi.
Ini contoh, jadi contoh. Wa ya'malu ma ya'malu rijal, dan beliau melakukan apa yang dilakukan oleh para laki-laki yang lainnya di rumah mereka. Rawahu Ahmad. Jadi ini menunjukkan inilah yang dilakukan oleh Nabi di rumah bersama istrinya dan keluarganya. Jadi membantu. Bukan juga kita ya, mungkin ketika pas enggak bekerja atau pas libur, kalau pegawai negeri ya, Sabtu Ahad ibu di rumah, ini enggak malu gitu. Jadi bangga, senang, ini mencontoh Nabi. Maka ini orang tentunya orang yang ngaji dan enggak ngaji ya berbeda. Maka ini jangan seperti orang-orang enggak mau itu karena takabur, meninggalkan itu karena sombong. Itu kan pekerjaan apa? Maksud laki-laki nyuci piring, maksud nyapu misalkan. Maksud jahit. Ya, jadi demikian. Jadi ini bukan merendahkan martabat lelaki, tapi justru ini dia mengangkat. Karena tadi sudah disebutkan di awal. Maka seberapa jauh Anda mengikuti petunjuk Nabi, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi, maka sebesar itu pula kebaikan yang akan Anda dapatkan. Karena semua yang dilakukan oleh Nabi, semua yang ada pada diri Nabi itu ada kebaikan semuanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam latifan ma'a nisa'ihi ghayatal lutfi wa ajmalu. Dan adalah beliau SAW ini lemah lembut kepada para istri-istrinya, ghayatul lutfi, dengan sangat lembut, wa ajmal, dan yang paling bagus, Dan ini contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dari Anas. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaibar falamma fatakhallahu alaihi al-khisna dzukira lahu jamalu Safiyah binti Huyai ibni Akhtab wa qad qutila zawjuha wa kanat arusan fastafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi fa kharaja biha hatta balagna sadruha khalat fa bana biha thumma sana'a khaisan fi nita'in saghirin thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin man khawlaka fakana tilka walimah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah. Summa kharajna ila Madinah. Qala fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawwi laha wara'ahu bi aba'atin. Thumma yajlisu inda ba'irihi fayadau rukbatahu fatadau Safiyah rijlaha ala rukbatihi hatta tarkaba. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi SAW datang ke Khaibar. Maka tatkala Allah memberikan kemenangan mendudukkan Khaibar melalui beliau, maka dikatakan kepada beliau tentang cantiknya Safiyah binti Huyai bin Akhtab dan suaminya yang telah terbunuh. Wa kanat arusan, ini masih arusan yang kemarin baru. Fastafaha Rasulullah li nafsihi, maka Rasulullah memilihnya untuk diri beliau. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
dirikan apa? Dikumandangkan, diadakan apa? Walimah. Walimah. Nah, yang menjadi saya di sini perhatikan. Yaitu kemudian kami keluar ke Madinah. Qala ia mengatakan, lalu aku melihat Rasulullah SAW yaitu melilitkan pakaian di sekitar punuk unta untuk bisa agar Sofia ini bisa nanti naik di situ, naik di atas unta tersebut. Summa yajlisu inda bairihi, kemudian beliau duduk di dekat untanya, lalu fayadau rukbatahu fatadau Sofia rijlaha ala rukbatihi. Sofia ini tidak tinggi, jadi untuk naik unta supaya bisa naik unta kan tinggi, maka beliau meletakkan lutut beliau, Nabi ini, lalu Sofia, berarti ini sudah menjadi istri beliau ya, Sofia meletakkan kakinya di atas lutut Nabi untuk supaya bisa naik unta. Paham maksudnya, bisa bayangkan? Jadi Nabi duduk meletakkan lutut beliau supaya Sofia istri beliau bisa naik unta untuk menginjak lutut Nabi supaya bisa naik ke atas unta tersebut. Hatta tarkaba, sehingga akhirnya Sofia bisa naik mengendari unta tersebut. Riwayat Bukhari. Ini menunjukkan, ini kan hubungannya bagaimana sikap kelembutan kasih sayang Nabi kepada istri. Ini. Berikutnya dari Aisyah, perhatikan. Dari Aisyah, wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu asrabu wa ana haidun, summa unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayasrabu wa ta'arraqu al-arqa wa ana haidun, summa unawiluhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Rawahu Muslim. Sekali lagi, ini ada contoh yang dicontohkan oleh Nabi, diceritakan Aisyah supaya ini menjadi contoh di dalam rumah tangga muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, aku pernah minum air, minum gelas, wa ana haid, dan ketika itu saya dalam kondisi haid. Kemudian setelah itu aku berikan minuman itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meletakkan mulut beliau di tempat bekas mulutku. Maksudnya, ya, jadi ini. Fayasrabu, lalu beliau pun minum. Lalu beliau pun minum. Tidak apa-apa dicoba. Ini kan contoh Nabi. Ini. Jadi ini. Kemudian jadi ininya gampang. Aisyah itu haid, kemudian minum dari gelas, kemudian sisanya enggak dihabiskan, diberikan kepada Nabi. Nabi pun meletakkan mulut beliau di bekas mulutnya Aisyah. Wa ata'arraqu al-arqa wa ana haid. Dan aku pun, ini maksudnya memakan daging dengan gigi, menggigit daging lah. Cokot ya, digigit daging itu, dan tulang itu digigit dengan gigi. Wa ana haid, ketika itu saya haid. Baik kondisinya. Suma kemudian aku berikan itu kepada Nabi. Suma unawiluhu Nabi sallallahu, aku berikan itu bekas gigitan itu kepada Nabi. Lalu beliau meletakkan mulut beliau pada tempat mulutku. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Ini gambaran. Ini beberapa gambaran. Insya Allah nanti banyak lagi contoh-contoh semacam itu. Dan ini adalah memang yang menambah supaya hubungan keluarga suami istri ini tambah dekat. Demikian dicontohkan oleh Nabi SAW, dan beliau sekali lagi seorang Rasul. Dia seorang Rasul. Nah, kita bukan
Rasul bukan apa, hatta walaupun seandainya mempunyai kedudukan yang tinggi atau jabatan yang tinggi, tapi dalam keluarga demikianlah seyogyanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bisa mencontoh dan meneladani akhlak Rasulullah SAW, termasuk di dalam atau di tengah-tengah keluarga kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.